Senja baru saja tenggelam di balik pepohonan besar ketika Pak Joyo pulang dari ladang. Embun dan kabut mulai turun, membuat jalan setapak menuju desa tampak asing dan menyesakkan. Di depan sana, hamparan kuburan tua menjulang bagai deretan bayang hitam yang siap menelan siapa saja yang terlalu lama memandangnya. Bagi warga desa, tempat itu pantang dilewati saat malam. Tapi Pak Joyo tak punya pilihan lain. Ia harus cepat pulang karena Bu Murni, istrinya, sedang sakit. Namun saat langkahnya semakin dekat dengan kuburan itu, suara tangis bayi menggema lirih. Ah, ah, ah. Lemah, namun jelas sekali. Pak Joyo sontak berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang mungkin meninggalkan bayi di tempat seperti ini? Ia menelan ludah. Tangannya menggenggam lampu minyak bergetar halus. Tangisan itu semakin nyaring, seolah memanggil. Rasa takut dan iba bertarung dalam diri Pak Joyo. Ia menguatkan langkah dan masuk menerobos gerbang kuburan yang sudah bengkok dimakan usia. Udara tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Di balik nisan besar yang hampir roboh, ia melihat selimut lusuh berwarna gelap. Di dalamnya, seorang bayi mungil menggeliat. Kulitnya pucat, namun matanya terlalu tajam untuk bayi yang baru lahir. Pak Joyo terperanjat. "Ya Allah, siapa yang tega?" gumamnya. Ia memungut bayi itu, dan tepat saat ia menggendongnya, tangisan berhenti total. Bayi itu malah tersenyum. Senyum aneh, terlalu sadar. Di balik selimut, Pak Joyo menemukan secari kain penuh simbol asing, seperti tulisan yang tidak pernah ia kenal. Seolah-olah itu penanda kepemilikan yang bukan berasal dari manusia. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari semua arah. Lampu minyak berkedip-kedip, hampir mati. Dari antara pepohonan dan nisan, terdengar geraman pelan. Sesuatu yang besar sedang mengawasi. Pak Joyo merasa bulu kuduknya berdiri. Ada kehadiran lain di sekitar mereka. Namun, bayi itu justru menggenggam jari Pak Joyo erat-erat. Seakan berkata, "Jangan tinggalkan aku." Tekad Pak Joyo langsung bulat. Ia melarikan diri dari kuburan itu secepat yang ia bisa, sambil mendekap bayi tersebut kuat-kuat. Langkahnya berat, seperti tanah mencoba menahannya tetap tinggal. Begitu keluar dari area kuburan, suara geraman hilang. Lampu minyak menyala kembali terang. Dan anehnya, bayi itu tertidur dengan damai. Sesampainya di rumah, Bu Murni terkejut, namun wajahnya langsung berubah penuh kasih ketika melihat bayi itu. Meski tubuhnya masih lemah, ia segera menggendong dan menimang sang bayi. "Pak, dari mana kau menemukan malaikat kecil ini?" Pak Joyo terdiam. Ia hanya berkata pelan, "Dari tempat yang tidak seharusnya." Malam itu mereka sepakat memberi nama Bima. Sebelum tidur, Pak Joyo sempat menatap kain bersimbol aneh itu yang kini terletak di atas meja. Ia hendak menyimpannya di laci. Namun tiba-tiba, simbol itu bercahaya redup, bagai berdenyut mengikuti napas bayi. Dan dari luar rumah, angin berputar tanpa arah, seperti ada sesuatu yang masih berkeliling, memastikan anak itu berada di tangan yang tepat. Sejak hadirnya Bima di rumah Pak Joyo, hidup mereka mendadak berubah. Usaha kayu Pak Joyo yang sebelumnya sepi, tiba-tiba laris. Orang-orang berdatangan mencari kayu. Bahkan ada yang memberi uang lebih tanpa alasan jelas. Hutang Pak Joyo yang menumpuk tiba-tiba dianggap lunas karena buku catatan sang rentenir hangus terbakar tanpa ada yang tahu penyebabnya. Panen padi yang selama ini sering gagal, kini justru berhasil melimpah ruah meski ladang Pak Joyo tak luas. Bima tumbuh lebih cepat daripada bayi lain. Baru beberapa bulan sudah bisa berdiri, lalu berjalan dengan langkah kecil namun pasti. Ia jarang sakit, bahkan tak pernah demam. Ada yang lebih aneh lagi.
Terkadang, Bima tertawa sendiri sambil menatap sudut gelap ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia. Beberapa kali Bu Murni terbangun dan mendapati kasur bayi kosong. Panik, ia mencari Bima ke setiap ruangan dan selalu menemukan bayi itu di tempat yang mustahil ia jangkau sendiri. Pernah suatu malam, Bima duduk di halaman dikelilingi kucing dan seekor ular kecil yang jinak. Semua binatang itu seperti patuh, seolah mengakui Bima sebagai tuan mereka. Setiap kali bahaya datang, ada hal yang menyelamatkan Bima. Ketika balok kayu hampir jatuh menimpanya, balok itu seperti terpental kuat ke samping. Pernah pula, pintu sumur mendadak tertutup ketika Bima merangkak ke arah sana. Dan anjing galak yang menyerang justru menangis ketakutan lalu kabur. Pak Joyo mulai gelisah, namun ia menahannya dalam hati. Hingga suatu malam, Bu Murni terbangun karena merasa sangat dingin. Ia melihat jendela terbuka, padahal sebelumnya tertutup rapat. Kabut putih pekat masuk perlahan ke dalam rumah. Dari balik kabut, terdengar bisikan lirih seperti suara laki-laki dewasa. "Anakku, sudah waktunya melihat dunia kami." Badan Bu Murni langsung lemas. Ia menoleh ke arah ranjang kecil Bima. Bayi itu tidur dengan senyum tipis, seolah mengerti sesuatu yang tak dipahami siapapun di rumah itu. Bu Murni membangunkan Pak Joyo dengan gemetar. Mereka hanya dapat saling berpandangan, menahan ketakutan yang mulai menggerogoti hati. Bima bukan bayi biasa. Mereka tahu itu kini, namun belum siap menerima kebenarannya. Hari-hari berikutnya terasa semakin ganjil. Bima makin sering menunjukkan perilaku yang tidak manusiawi. Ia bisa memanggil benda dari kejauhan hanya dengan mengarahkan tangan kecilnya. Ia bisa mengerti ucapan meski belum bisa bicara jelas. Bahkan pernah suatu sore ia mendekati ayam tetangga yang sakit. Dan tiba-tiba ayam itu sehat kembali, lalu berkokok seperti baru pulih dari kematian. Bu Murni mencoba menutup mata pada semua keanehan itu, memaksa dirinya percaya bahwa Bima hanya anak yang istimewa. Tetapi rasa takut perlahan menggerogoti keyakinannya. Pada suatu malam yang sunyi, Bu Murni bermimpi didatangi sosok tinggi berbadan hitam pekat. Tanpa wajah, hanya 2 bola merah menyala di tempat matanya berada. Sosok itu berbicara langsung ke pikirannya. "Jaga dia. Jangan biarkan siapapun menyakitinya. Ia adalah penerus kami. Ia dititipkan padamu sampai waktunya tiba." Bu Murni terbangun dengan keringat dingin, jantung berdetak liar, napasnya sesak. Ia menatap ke arah ranjang bayi dan mendapati Bima sudah bangun. Berdiri memegang pinggiran ranjang, menatapnya dengan mata hitam yang dalam sekali, seolah ia mendengar mimpi itu. Keesokan paginya Bu Murni menceritakan semua pada Pak Joyo. Awalnya Pak Joyo tak percaya, namun ia sendiri menyimpan ketakutan yang telah lama ia simpan. Saat ia menemukan Bima di kuburan, ia merasakan kehadiran makhluk lain yang seolah mengawasi. Kini setelah melihat keajaiban-keajaiban yang tak wajar itu, ia tak lagi bisa menyangkal. Pak Joyo memutuskan pergi ke Kiai Desa, Kiai Surip, untuk meminta petunjuk. Namun begitu Pak Joyo menyebut nama Bima dan tempat ia menemukannya, raut wajah Kiai Surip berubah pucat. Ia memaksa Pak Joyo merahasiakan hal itu dari siapapun, bahkan dari penduduk desa. Kiai Surip berkata dengan suara bergetar, "Kamu telah membawa anak bangsa lain, bangsa yang memiliki kekuatan besar dan dendam yang panjang. Jika waktunya tiba, pengikutnya akan datang menjemput." Pak Joyo ingin tahu apa yang harus ia lakukan. Kiai Surip tidak memberi jawaban pasti. Ia hanya memberikan sebuah jimat kecil dan menyuruh Pak Joyo menaruhnya di bawah bantal Bima setiap malam. Namun malam pertama jimat itu ditempatkan, kejadian mengerikan terjadi. Tanah di halaman rumah bergetar hebat seolah ada sesuatu yang ingin keluar.
Angin menyeramkan berputar mengelilingi rumah. Suara raungan terdengar dari segala arah, membuat kaca jendela bergetar. Bima bangun dan menangis keras, tapi suaranya bukan seperti bayi, lebih seperti suara dua makhluk yang bersatu. Ketika Pak Joyo mengambil kembali jimat itu dari bawah bantal, semua langsung berhenti. Suara hening, angin hilang, getaran lenyap, dan Bima kembali tertidur tenang. Dengan tangan gemetar, Pak Joyo dan Bu Murni saling berpandangan. Kini mereka tahu satu hal pasti. Bima bukan sekedar titipan. Ia memiliki pemilik. Dan pemiliknya belum pergi. Usia Bima baru menginjak 2 tahun, namun tubuh dan kecerdasannya seperti anak 5 tahun. Ia bisa berbicara lancar dengan nada lembut, tapi terkadang ucapannya membuat Pak Joyo dan Bu Murni saling berpandangan ketakutan. "Ayah jangan takut, mereka hanya lewat," ucap Bima suatu malam ketika angin berputar kencang di luar rumah. Padahal Pak Joyo tak pernah menyebut soal mereka di depan Bima. Bima juga sering berjalan keluar rumah saat malam, berdiri di halaman menatap langit yang gelap. Ia berbicara pelan seolah sedang berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Jika Pak Joyo mencoba menghampiri, suara itu langsung berhenti dan Bima tersenyum seolah tidak ada apa-apa. Semakin hari kejadian aneh makin nyata. Ketika seorang pedagang mencoba menipu Pak Joyo dalam transaksi kayu, pedagang itu pulang ke rumah dan malamnya ia ditemukan tergeletak dengan tubuh cacat layaknya habis dihantam sesuatu yang tak terlihat. Saat kabar itu terdengar oleh warga, mereka langsung berbisik-bisik soal keberuntungan Pak Joyo yang terlampau cepat. Ada pula kejadian di ladang. Saat hama menyerang sawah Pak Joyo, Bima hanya berdiri di tengah ladang sambil menatap bulir padi. Besok paginya semua hama mati mendadak, padahal sawah tetangga tetap habis dimakan. Pak Joyo sempat menyaksikan langsung kekuatan Bima. Suatu sore seekor kerbau lepas dan mengamuk di dekat rumah. Kerbau itu berlari ke arah Bu Murni. Namun tiba-tiba kerbau itu berhenti total di depan Bima, seperti menabrak dinding tak terlihat. Hewan besar itu kemudian berbalik dan kabur ketakutan, meninggalkan jejak air liur yang terus menetes karena gentar. Pak Joyo memeluk Bima erat-erat. Ia ingin berterima kasih, namun lidahnya keluh karena ketakutan yang menusuk tulang. Pada malam lain, hal yang lebih menyeramkan terjadi. Bu Murni melihat bayangan besar di dalam kamar Bima. Bayangan itu menunduk seolah sedang mengawasi Bima yang tengah tidur. Mata bayangan itu menyala merah sesekali, seakan memberi peringatan bahwa ia masih ada di sana, menjaga sekaligus mengintai. Ketika Bu Murni akan memanggil Pak Joyo, bayangan itu menghilang. Hanya menyisakan aroma tanah basah bercampur aroma menyengat seperti belerang. Hari-hari berlalu dalam rasa syukur yang bercampur ngeri. Mereka mulai menyadari Bima bukan hanya anak jin. Ia adalah anak bangsawan di dunia mereka, dan kekuatan yang mengalir dalam dirinya bukan kekuatan kecil. Sementara itu warga desa semakin curiga. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa hidup Pak Joyo tiba-tiba kaya raya? Kenapa anak itu tumbuh begitu cepat? Kenapa setiap orang yang membenci keluarga Pak Joyo selalu mendapat celaka? Bisik-bisik mulai berkembang menjadi fitnah. Ketakutan mulai menjalar ke seluruh desa. Dan keluarga Pak Joyo belum tahu. Itu baru awal penderitaan. Semakin banyak hal aneh terjadi di sekitar keluarga Pak Joyo, semakin banyak pula mata yang memperhatikan. Warga desa mulai membicarakan mereka di balik pintu. Ada yang bilang Pak Joyo memelihara pesugihan. Ada yang yakin Bima bukan anak manusia. Bahkan ada yang menuduh Bima sebagai titisan makhluk halus dari kuburan angker yang sudah lama terkenal wingit. Fitnah itu makin menjadi ketika Pak Karno, tetangga yang iri akan keberuntungan Pak Joyo, secara diam-diam mengikuti Bima pada malam hari. Ia melihat anak itu berjalan ke arah kuburan dengan langkah yang mantap. Seolah hafal setiap sudutnya, Pak Karno mengintip dari balik pohon besar. Di sana, dari balik kabut yang menggantung, Pak Karno melihat Bima berbicara dengan sosok hitam tinggi menjulang.
Tidak terdengar apa yang mereka bicarakan, tetapi Pak Karno jelas melihat sosok itu membungkuk hormat pada Bima, seolah menghormat kepada seorang tuan muda. Pak Karno pulang dengan wajah pucat, dan besok paginya ia mendatangi tetua desa, menceritakan semua dengan suara bergetar. Namun malamnya, sebelum tetua desa memanggil Pak Joyo untuk ditanyai, Pak Karno ditemukan meninggal di dalam rumahnya sendiri. Tubuhnya membeku, matanya melotot ketakutan seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia. Mulutnya ternganga seolah ingin berteriak, namun tak sempat. Di lantai dekat tubuhnya, terdapat jejak kaki kecil penuh lumpur yang mengarah ke jendela. Jejak yang hanya berukuran kaki balata. Warga semakin yakin bahwa keluarga Pak Joyo menyimpan rahasia gelap. Mereka mulai menjauh, tak ada yang berani datang membantu ataupun menyapa. Bahkan anak-anak desa dilarang bermain dekat rumah itu. Pak Joyo dan Bu Murni mulai merasakan tekanan batin yang sangat berat. Mereka terjepit antara rasa sayang kepada Bima dan rasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di satu sisi, mereka tak sanggup membayangkan hidup tanpa Bima. Di sisi lain, mereka tahu keberadaan anak itu mengundang bahaya besar bagi seisi desa. Kemudian pada suatu malam yang dingin, terdengar ketukan keras di pintu rumah. Ketika Pak Joyo membuka pintu, 5 orang warga berdiri di depan dengan wajah marah. Mereka menuntut penjelasan. Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan? Siapa anak itu? Apa hubungan kalian dengan kuburan angker? Pak Joyo terdiam. Kata-kata seakan terkunci di tenggorokan. Bu Murni yang memeluk Bima gemetar berusaha menenangkan napasnya. Namun sebelum Pak Joyo mengucapkan satu kata pun, seluruh lampu rumah padam, gelap gulita. Angin kencang berputar mengelilingi rumah. Terdengar suara geraman berat dari arah belakang. Para warga yang tadinya garang kini ketakutan. Saling berebut lari menjauh dari rumah itu tanpa sempat menoleh ke belakang. Ketika angin berhenti, rumah kembali sunyi. Bima tertawa kecil di pelukan Bu Murni seolah menganggap segala kegaduhan itu hanyalah permainan kecil. Pak Joyo merasakan kakinya melemas. Ia sadar bahwa situasi sudah semakin tak terkendali. Di luar sana, desas-desus sudah berubah menjadi ancaman. Sejak insiden warga yang datang mengebrak rumah itu, suasana desa berubah drastis. Hampir semua mata memandang keluarga Pak Joyo sebagai sumber celaka. Tidak ada yang berani mendekat, tapi semua memperhatikan dari jauh, menunggu kesalahan kecil untuk dijadikan alasan mengusir mereka. Di sisi lain, Bima semakin menunjukkan perilaku yang membuat siapapun merinding. Ia mulai sering berbicara dengan bahasa yang tak dikenal manusia. Ketika Pak Joyo bertanya artinya, Bima hanya menjawab pendek. Mereka bertanya kapan aku pulang. Pada malam-malam tertentu, terdengar langkah kaki besar berjalan mengelilingi rumah. Tanah bergetar halus seperti dihentak makhluk berbadan besar. Suara napas berat menembus dinding, membuat Bu Murni hampir pingsan ketakutan. Namun setiap kali Pak Joyo mencoba mengintip keluar, semua kembali sunyi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hingga suatu malam, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Bima tiba-tiba menghilang. Pak Joyo dan Bu Murni panik mencari ke seluruh rumah. Pintu belakang terbuka, udara dingin menerobos masuk. Suara yang sama seperti dulu, bisikan pekat dari dalam kabut terdengar jelas memanggil. "Waktumu sudah tiba, pewaris kami." Tanpa pikir panjang, Pak Joyo berlari menuju kuburan angker, tempat di mana ia dulu menemukan Bima. Napasnya tersengal, dadanya sesak karena cemas. Namun ia terus berlari, menantang rasa takut yang selama ini mencoba ia abaikan. Saat tiba di kuburan itu, ia melihat Bima berdiri di tengah nisan-nisan tua, dikelilingi kabut pekat. Di belakangnya berdiri sosok besar, sama hitamnya dengan malam, namun matanya merah seperti bara yang baru menyala. Makhluk itu membungkuk hormat kepada Bima seperti seorang penjaga yang sedang menjemput junjungannya.
Pak Joyo menjerit memanggil nama Bima, namun bayi itu hanya menoleh pelan dan tersenyum lembut, seakan mengucap selamat tinggal. Makhluk hitam itu mulai melangkah mendekat, menyelimuti Bima dengan bayangannya. Pak Joyo nekat menerjang masuk ke tengah lingkaran kabut itu dan meraih tubuh Bima. Sesaat, ia merasa seperti menabrak dinding tak terlihat. Tubuhnya nyaris terpental ke belakang. Namun entah dari mana datangnya kekuatan, ia memeluk Bima dengan sekuat tenaganya. Makhluk besar itu menggeram marah, tanah bergetar hebat, nisan beradu satu sama lain menimbulkan suara nyaring yang menyakitkan telinga. Kabut menebal, mencoba menelan mereka kembali ke kegelapan dunia lain. Lalu suara lain terdengar, suara banyak makhluk bersatu dalam teriakan panjang, "Serahkan, ia milik kami!" Pak Joyo memejamkan mata, memeluk Bima yang menangis keras. Tubuhnya diguncang oleh kekuatan yang tak bisa dilawan. Ia merasa seolah ditarik dari dua dunia sekaligus. Hingga pada akhirnya, kabut terhempas begitu saja dan makhluk hitam itu menghilang dalam suara raungan yang memekakkan hati. Saat semuanya tenang, Pak Joyo mendapati Bu Murni sudah berada di sampingnya, menangis sambil memeluk Bima erat-erat. Mereka bertiga kembali pulang dalam diam, menggigil bukan hanya karena dingin malam, tapi karena ketakutan yang kini sudah nyata. Dunia jin sudah menagih kembali hak mereka, dan waktu untuk menyembunyikan Bima semakin habis. Di kejauhan, suara loloan makhluk yang tak dikenal menggema panjang, seolah menjadi pertanda bahwa malam-malam mendatang tidak akan lebih baik. Setelah kejadian di kuburan angker malam itu, Pak Joyo dan Bu Murni sudah tidak bisa lagi menyangkal takdir yang mengikuti Bima. Suara-suara dari dunia lain semakin sering terdengar. Rumah mereka kini tak lagi menjadi tempat yang aman, melainkan seperti gerbang yang sewaktu-waktu bisa terbuka ke dunia para jin. Desa pun semakin kacau. Hewan ternak banyak yang mati tanpa sebab. Langit sering dipenuhi kawanan burung besar yang terbang rendah sambil menjerit nyaring. Pohon-pohon melayu dalam semalam. Warga yakin semua bencana itu berhubungan dengan keluarga Pak Joyo. Mereka berkumpul, memutuskan bahwa Bima harus disingkirkan, bagaimanapun caranya. Pada suatu sore yang berkabut tebal, Pak Joyo didatangi utusan desa. Mereka tak lagi datang dengan ancaman, melainkan sebuah ultimatum. Jika kalian tetap menyembunyikan anak itu, maka kami yang akan menghapusnya dari bumi ini. Pak Joyo menutup pintu dengan tangan gemetar. Ia bersandar pada dinding, kepalanya terasa berat. Di ruang tengah, Bima sedang menggambar lingkaran-lingkaran aneh di lantai menggunakan arang. Ketika Pak Joyo bertanya, Bima menoleh dan menjawab dengan suara pelan. Mereka bilang waktunya semakin dekat. Ayah akan segera mengerti. Malam itu, angin kembali berputar mengelilingi rumah. Tapi kali ini lebih kuat. Piring dan gelas jatuh berantakan. Pintu-pintu berguncang. Suara teriakan memanggil-manggil Bima terdengar dari segala arah. Pak Joyo memeluk Bima dan Bu Murni sekuat yang ia bisa. Namun kekuatan itu semakin mendesak, semakin menuntut. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba semuanya terhenti. Hening. Suara menakutkan itu hilang begitu saja, dan Bima melepaskan diri dari pelukan Pak Joyo, lalu berdiri di tengah ruangan. Ia menatap kedua orang tua angkatnya dengan air mata mengalir di pipinya, namun suaranya terdengar jauh lebih dewasa dari usia tubuhnya. "Ayah, Ibu, aku tak ingin pulang, tapi jika aku tetap di sini, banyak yang akan mati. Desa ini, kalian akan hancur. Dunia mereka sudah membukakan pintu. Aku harus menutupnya dari sana." Pak Joyo langsung berlutut, memeluk kaki Bima.
Ia memohon agar anak itu tetap tinggal. Ia tidak peduli apa yang terjadi padanya. Ia hanya ingin Bima menjadi bagian dari hidup mereka selamanya. Namun Bima tersenyum kecil. Senyuman yang begitu manusiawi, hangat, dan menyakitkan. Ayah sudah membuatku merasa menjadi anak manusia. Itu sudah cukup untukku. Lantai di bawah kaki Bima mulai retak. Cahaya merah keluar dari celah-celah tanah seperti bara neraka menyala. Udara mendesing, kabut gelap berputar membentuk pusaran besar. Suara raungan dari dunia jin menggema, memanggil pewaris mereka kembali. Bu Murni menjerit memanggil nama Bima. Pak Joyo mencoba menarik tubuh kecil itu, namun tak ada lagi yang bisa menahan takdirnya. Bima memeluk keduanya untuk terakhir kalinya. Terima kasih, karena sudah mencintaiku bukan sebagai jin, tapi sebagai anak. Dalam sekejap, tanah menelan tubuhnya, pusaran kabut menghilang, dan suara dunia jin tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Rumah menjadi sunyi. Angin berhenti. Semua kembali normal, kecuali hati Pak Joyo dan Bu Murni yang kini retak dan kosong. Esoknya, desa mendadak kembali damai. Tanaman segar tumbuh lagi, hewan-hewan hidup tanpa gangguan. Semua musibah hilang begitu saja. Hanya satu yang tidak kembali. Anak kecil yang pernah membawa kebahagiaan dan kengerian dalam waktu bersamaan. Pak Joyo dan Bu Murni sering datang ke kuburan angker, berharap mendengar tawa kecil itu lagi. Namun yang tersisa hanya kabut, kesunyian, dan doa yang tak akan pernah terjawab, karena anak itu kini berada di dunia yang lain, menutup pintu yang tak akan pernah boleh terbuka lagi.